Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Untuk video kali ini saya mau meneruskan video yang ini ya, yang kaitannya waktu itu mau penutupan. Saya berusaha angkat topik tentang penjurian ya, tentang penjurian. Jadi video kali ini lebih tepatnya gini bro, ini cuma celoteh aja lah ya, cuma celoteh ya, cuma apa ya, anggaplah semacam opini kecil, opini kecil-kecilan ya. Barangkali bisa masuk akal dalam kapasitas cara berpikirmu ya. Nanti sampean bisa oret-oret di komentar ya, bisa tulis komentar ya. Jadi gini teman-teman, kaitannya dengan penjurian. Saya rasa selama ini cerita awalnya gini bro, saya tunjukkan dulu ya. Awalnya tuh gini, ada sebuah statement ya. Cuma sebelumnya ada teman inbox ya, Mas Rintehe ya, dari Facebook ya, juga biasa komunikasi di TikTok juga ya. Jadi gini, burungnya juara, terus habis itu ngonfirmasi ke saya kaitannya dengan gutian-gutian logika ya, sehingga bisa beliau mengupayakan burungnya dengan rawatan terbaik versi beliau. Yang menang itu ya tetap burungnya, burung hebat semuanya itu bisa tampil enak, hoki, itu semua kaitannya dengan perawat itu sendiri ya. Jadi burungmu enak, yang jelas tak kasih masukan, burungmu enak itu bukan karena saya ya. Enaknya burungmu ya karena dirimu sendiri, karena kebijaksanaanmu, karena hebatnya dirimu gitu ya. Jadi saya salut sama Mas Rintehe ini. Hanya saja waktu itu kita ada obrolan kecil lah ya, obrolan kecil. Tapi pikir-pikir ini masuk akal ini, dari celotehnya Mas Rintehe ini tadi ya. Jadi gini, selama ini, sejauh ini bicara penjurian, tahu-tahu kan kita itu cuma dari poinnya aja tuh bro ya. Tahu-tahu kan dari poinnya, tentang keterangan poin dari poin tersebut. Juri sejauh ini nggak ada ya, belum pernah yang namanya mengumumkan. Ibaratnya kan kita di sini kan adu kicau ya, adu kicauan burung, adu nyanyian burung, anggaplah begitu. Kalau misalkan kontestan ya, kontestan kita bicara misalkan Indonesian Idol, misalkan dangdut akademi gitu kayak. Jadi ketika penyanyi sudah selesai menyanyikan lagu, juri berkomentar, tadi kamu kurang begini, tadi kamu hebatnya pas ini, tadi kamu begini. Nah ini sangat memuaskan menurut saya. Gini, ini cuma celoteh lah bro ya, cuma celoteh, nanti sampai bisa oret-oret ya. Ini semacam pikiran celoteh, sebuah kebijaksanaan yang mungkin bisa menjadi tolak ukur untuk kita semua ya, menjadi tolak ukur untuk kita semua bahwasanya oh sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman itu kalau begini. Mana loh rek, sekedar itu aja ya. Jadi gini, kalau misalkan burung habis kerja, gantang burung habis kerja gitu ya. Gini, aku tak nyumet rokok rek ben sahdu ya. Burung habis kerja ya, burung habis kerja. Saya digantang. Setelah turun ya, setelah turun gantangan nanti jurinya ngumumin. Tadi yang juara satu ini dengan lagu, dengan irama lagu begini-begini, dengan durasi kerja begini-begini, yang juara dua kok kalah sama yang juara satu karena durasi kerjanya mungkin, karena irama lagunya mungkin, bla 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 bla, dijelaskan seperti itu. Menurut saya ini juga banyak positifnya, banyak positif, banyak baiknya. Kenapa kok banyak positif, banyak baiknya? Gini bro, ini sama tak ajak logika-logikaan. Sekarang mayoritas orang gantang burung itu mayoritas yang dilihat pasti burungnya sendiri, rata-rata. Jadi ketika selesai penjurian, ketika pengumuman pakai bahasa yang penak-penak baik.
ketika juri mau mengumumkan, andai kata kita semua itu, dunia kita itu setelah penjurian diumumkan plus minus daripada burung-burung yang juara ini tadi, yang juara 1 plusnya ini, minusnya ini, yang juara 2 plus ini, minus ini, juara 3 juga begitu. Mungkin ini bisa jadi masukan untuk perawat juga, plus bisa jadi masukan untuk peserta yang lainnya. Karena otomatis memang secara logika semua orang yang gantang itu rata-rata mayoritas itu mesti melihat performa burungnya sendiri. Secara tidak langsung ketika juri menyampaikan begini-begini kaitannya dengan burung-burung yang juara, ya mungkin ini juga bisa menjadi poin plus yang memuaskan untuk para peserta. Mana loh Rek? Paham nggak dari sini? Jadi misalkan begini, yang punya burung bagus-bagus misalkan, atau mungkin yang juara misalkan ya, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5 misalkan, diambil 5 kejuaraan. Dari burung 5 yang baik-baik ini tadi, otomatis ini jokinya, perawatnya, ini rata-rata kan dia mesti mayoritas kan ngamati kerja burungnya. Mungkin ngamati kerja burung sebelahnya juga, sebelahnya tok cuma ya mungkin 1 angka, 1 nomor, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang itu tok wes. Kan jarang orang itu ngamati keseluruhan burung, kan jarang. Ada tapi jarang ya. Otomatis ketika juri ngasih penilaian, diumumkan misalkan tadi juara 1 ini dengan irama lagu, isian lagunya itu dia bawa lagunya pertama kenari, disambung dengan suara kapas tembak, disambung lagi dengan suara cililin, terus begini sepanjang lah ini. Dengan durasi kerja penilaian sekian. Lah, otomatis kan bisa sinkron dengan yang juara ini tadi, dengan perawat yang sedang nyimak burungnya, dengan perawat yang joki yang sedang mengamati burungnya, kinerja burungnya. Jadi secara tidak langsung bisa sinkron. Oh ya, tadi burungku begini. Oh ya, berarti jurinya benar-benar kerja, jurinya benar-benar mantau. Menurut Rek, ini kan bisa jadi masukan juga toh bro ya. Siapa tahu. Ini hanya celoteh kecil aja sih bro. Cuma menurut analisa logika saya, yang diumumkan ya sing juara-juara toh Rek. Kalau diumumkan semua ya apa ya, bisa jadi menguras banyak waktu. Cuma kadang-kadang memang sulit untuk menerapkan hal ini. Karena apa? Karena kadang-kadang kita juga mengukur kapasitas waktu bro, kapasitas waktu dalam sebuah acara di perlombaan. Kadang-kadang kan begitu. Kalau kita itu nanti ngasih gambaran, juri ngasih penilaian, penjelasan, ya mungkin memang sedikit sedikit menambah waktu memang ya. Tapi kan kalau misalkan ini baik, misalkan ini bagus, kira-kira lah ya, kira-kira menurut sampean semua bagus apa enggak, kira-kira kalau seperti itu sampean bisa tulis di kolom komentar ya. Ini hanya celoteh kecil aja bro, hanya celoteh kecil aja ya. Karena secara tidak langsung kan ya sangat memuaskan bro. Jadi di antara burung-burung yang masuk nominasi, di antara burung-burung yang juara-juara, setidaknya ada sebuah koreksi dari para juri ini tadi, dan kesinkronan antara juri 1, 2, 3, 4, antara juri-juri yang lain ini kan adanya kesinkronan. Sinkron terus nanti hasilnya dari penilaian ini tadi, dari penyampaian juri ini tadi, disinkronkan dengan joki yang lagi mantau burungnya ini tadi selama burungnya kerja ini tadi. Ngono loh bro. Jadi menurut saya ada baiknya. Cuma jeleknya apa? Ya mungkin menambah waktu ya, menambah pekerjaan juga bro ya, menambah pekerjaan. Cuma kan akhirnya poin plusnya gini bro, akhirnya kita itu bener-bener tahu gitu loh, kita itu bener-bener maremnya gimana? Gini, tadi lagu kita tentu ya bro ya, seorang joki, seorang perawat pasti tahu irama lagu burungnya, pasti tahu irama lagu, isian lagunya, burungnya itu membawa lagu apa aja, kan dia ngamati tuh bro, ketika burungnya kerja pasti tahu. Nah, supaya apa ya, supaya kita itu bener-bener real, bener-bener mantep tenan di hati kita ketika juri menyampaikan. Misalkan juri menyampaikan tadi menurut pengamatan kita sebagai joki, sebagai perawat, sebagai peserta, burungku tadi kerjanya, oh ya burungku bawa lagu ini, lagu A, B, C, D, bla 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 bla, dengan durasi kerja begini kan ngamati loh. Terus waktu selesai disampaikanlah sama juri, dikasih penilaian, dikasih penjabaran, bukan hanya sekedar angka nilai saja, tapi juga penjabaran juga diumumkan
kaitannya dengan kinerjanya burungnya yang juara-juara ini tadi. Terus jurinya ini tadi kan ngasih pengumuman, disinkronkan dengan isi kepala seorang peserta, isi kepala seorang joki, kan pasti ngamati tuh bro, kerjanya diamati. Otomatis ketika juri menyampaikan tadi isiannya begini, durasi kerja begini, jadi rasanya itu kayak marem ngono loh bro. Akhirnya kan sinkron ngono loh, paham nggak dari sini maksud saya? Jadi begitu, sejauh ini kan belum ada tuh bro. Sejauh ini belum ada. Rata-rata kan gini, rata-rata nanti ketika burung kita nggak juara misalkan, kita sebagai peserta merasa bahwasanya burung kita itu sudah top perform. Tapi kenapa kok nggak juara, kok nggak masuk nominasi, kenapa? Nanti setelah ini semua kita protes ke juri secara secara protesnya itu ya ngomong langsung ke juri, kan nggak diumumin kan sejauh ini kan. Kalau misalkan diumumkan kinerjanya begini itu kan otomatis nanti enak lah ya. Kira-kira kalau misalkan ke depannya seperti itu gimana teman-teman? Enak apa nggak menurutmu ya? Ini cuma mengandai-andai aja teman-teman ya. Ini hari ini memang saya niatnya pengen melanjutkan masalah penjurian kaitannya dengan video yang ini ya. Jadi tak lanjutkan aja makanya gitu loh. Jadi dalam video ini ya nggak ada niat gimana-gimana ya, hanya sekedar celoteh, hanya sekedar mengandai-andai sesuatu yang mungkin sedikit mengurangi kemudorotan ya, sesuatu yang mengurangi kemudorotan di arena lomba ya, siapa tahu kan ngono tuh bro, ibaratnya begitu. Hanya sekedar itu, tidak lebih dari itu. Barangkali teman-teman ada masukan lagi kaitannya dengan penjurian ini itu, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nanti siapa tahu nanti ada juri, ada IO yang panitia-panitia yang melihat komentar-komentar, siapa tahu nanti bisa jadi masukan juga. Terus semakin solid, semakin kompak, semakin yang terbaik ngono loh bro. Intinya kan begitu. Kita semua itu dambaan kita, harapan kita ya semakin hari semakin baik, semakin hari perkembangannya semakin bener-bener luar biasa kan, seperti itu, bener-bener fair play gitu loh rek, bener-bener seperti itu. Apakah ada Bang Kinara bicara seperti itu? Apakah pernah dicurangi? Apakah Bang Kinara pernah apakah pernah melihat gantangan yang curang-curang? Ya sekarang gini bro, curang dan tidak curang, yang namanya manusia itu banyak warnanya bro ya. Kita nggak usah menuduh, kita mengukur diri kita aja. Kita kalau merasa dicurangi dalam sebuah gantangan, pindah gantangan nggak cuma satu, banyak gitu loh. Kalau kita mengharapkan kesempurnaan dalam sebuah keadaan, satu orang, satu populasi, satu keadaan, ya nggak bisa bro, karena otak manusia itu berbeda-beda. Ada curang atau tidak, yang namanya kita sudah siap lomba, kita sudah siap daftar, ya udahlah, berarti kita harus siap dengan segala resikonya. Ngono loh bro, hidupmu pilihanmu, jadi segala sesuatunya ya, yang namanya hidupmu adalah pilihanmu, jalanmu adalah pilihanmu ya. Dari segala sesuatunya ini tadi kita harus siap menerima konsekuensinya. Jadi begitu teman-teman ya, video kali ini ya, kalian bisa tulis lagi di kolom komentar nanti bagaimana menurut pandangan sampean semua ya. Yang jelas ini hanya celoteh kecil ya. Wes ngono wae video kali ini, semoga menyentuh logikamu, semoga mengedukasi, semoga menyehatkan pikiran kita semua. Salam akal sehat selalu dari saya ya. Semoga dari apa yang saya sampaikan menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.